Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ketika ada yang bertanya, bagaimana cara kita menunjukkan cinta? Maka mungkin seorang pujangga mengatakan, katakan dan buktikan. Apakah ucapan tersebut bisa kita bawa kepada cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepadanya? Ucapkan dan buktikan. Maka jawabannya iya. Cara seorang hamba menunjukkan dan membuktikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama dengan mengucapkan bahwa dia cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ikrar. Kemudian yang kedua, membuktikan dengan cara yang benar. Itu dengan menaati apa saja yang diucapkan dan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mencontoh apa saja yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan. Karena tentunya banyak orang-orang yang mengira hanya sekedar mengucapkan, kemudian menunjukkan kecintaan dengan apa yang mereka inginkan, itu bagian daripada pembuktian. Maka jawabannya kurang tepat. Karena ketika seseorang ingin membuktikan cintanya setelah dia mengucapkannya, dia harus membuktikannya dengan cara yang benar, cara yang diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kita buktikan dengan beberapa kisah. Yang pertama, ketika salah seorang sahabat mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hal-hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicarakan, maka beliau mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Tentunya ucapan ini yang keluar dari sahabat ini tidaklah dibarengi kecuali adanya rasa cinta dan ada rasa penghormatan. Sehingga beliau mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi adlan? Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Qul Masya Allah wahdah. Katakanlah hanya kehendak Allah Ta'ala saja. Jadi menunjukkan bukti cinta harus dengan cara yang benar. Begitu pula ada kisah dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, maka na syakhsun ahab ilaihim ru'yatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika mereka para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqumu, ketika mereka sedang berkumpul dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, tak satu pun di antara para sahabat yang berdiri, lam yaqumu. Idh ya'lamun, karena mereka mengetahui min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu bahwa Nabi SAW benci diperlakukan seperti itu. Berdiri semuanya dalam rangka menyambut ya kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin membuktikan cintanya harus dengan bukti yang benar. Bagaimana bukti yang benar itu? Bukti yang benar adalah dengan menaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Baik itu berupa ucapan, atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, baik berupa perbuatan, takrir, penetapan. Nah itulah cara kita dalam menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib bagi setiap hamba untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Kecintaan kita kepadanya harus kita dahului dibandingkan diri kita, dibandingkan kepada keluarga kita dan seluruh umat manusia. Harus manusia yang pertama yang kita cintai adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti cintanya adalah dengan menaati apa saja yang Nabi SAW perintahkan, mencontoh apa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Dalam sebuah syair disebutkan, yang hal ini bisa dibawa kepada pembahasan yang kita sampaikan. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hadha muhalun minal qiyasi badi'u. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau bermaksiat kepada Allah, kemudian engkau mengaku-ngaku cinta kepadanya,
Ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang antara pengakuan dan perbuatan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Karena ketika engkau betul-betul memiliki cinta yang jujur, engkau akan taat kepadanya. Ya. Karena orang yang mencintai kepada siapa yang dia cintai, dia akan senantiasa taat. Nah, ini bisa juga kita bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Maka kalau seandainya cinta betul-betul jujur, tulus, maka semestinya kita berusaha keras, berjuang sepenuh tenaga untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tunjukkan. Itulah bukti cinta. Itulah bukti cinta sebenar-benarnya dalam semua aspek, baik dari segi penampilan, ya, bagaimana penampilan Nabi, bagaimana penampilan yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas mungkin banyak yang mengatakan, oh itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Lantas apa salahnya kita mengikuti sunnah? Ya, karena kita kan menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bukti cinta. Maka ketika ditanya kembali, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dua, ucapkan dan buktikan dengan cara yang benar. Dan cara yang benar hanya ditemukan dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kunci keselamatan. Imam Malik ibn Anas rahimahullah pernah mengatakan, sunnah itu ibarat bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tidak menaikinya maka dia akan tenggelam. Kita tahu kisahnya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah Ta'ala mengeluarkan banjir bandang yang begitu besar, tidak satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya akan binasa. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam Abul Bashar yang kedua. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu binasa, kecuali yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian nanti akan keluar keturunan-keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Imam Malik bin Anas menyerupakan sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Bahwa sunnah itu merupakan kunci keselamatan. Ketika seorang hamba ingin selamat dunia dan di akhirat, terbebas dari penyimpangan, terbebas dari siksa neraka jahanam, dan bisa menjadi penghuni surga Allah Tabaraka Rahman, maka dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya atau salah satu kunci keselamatan kita. Maka di samping mengikuti ajaran Islam dengan benar, mengikuti atau meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti cinta yang benar bagi seorang hamba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kunci keselamatan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.